warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan aktivitas kita. Adapun kegiatan pada pagi hari ini itu adalah aksi nyata dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-6 SMK Negeri 2 Pangkep. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Ibu guru calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Pangkep. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Ibu Marhaini SPD MPD, yang ketiga ada Bapak Muhammad Ikhlasul Amal dan SAG MAG, luar biasa, guru-guru hebat dari SMK 2 Pangkep ya. Jadi pada pagi hari ini kami bertiga akan melakukan aksi nyata atau berupa diseminasi tentang apa-apa yang telah kami dapatkan pada modul 1 ya. Jadi kami saat ini berada pada modul 2. Yang kami harus lakukan saat ini adalah melakukan aksi nyata pada modul 1. Sangat berdosa sekali ketika apa yang kami dapatkan tidak kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kegiatan ini teman-teman guru penggerak memaparkan laporan hasil aksi nyatanya, saya persilahkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Pangkep untuk memberikan sambutan. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Humas Industri, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru penggerak angkatan ke-6 SMK Negeri 2 Pangkep, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir mengikuti acara pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memberikan apresiasi kepada rekan-rekan kita guru penggerak SMK Negeri 2 Pangkep angkatan ke-6 yang sementara ini terus belajar dan insya Allah pada waktunya nanti mereka akan menjadi guru-guru hebat yang ada di SMK 2, yang ada di Pangkep, yang ada di Sulawesi Selatan, dan tentunya juga di Indonesia pastinya. Saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi dan penghargaan. Semoga dengan Bapak menjadi guru penggerak ini menjadikan motivasi kepada kami semua di SMK Negeri 2 Pangkep ini, sehingga bisa juga bergerak dan tergerak hati untuk melihat apa itu guru penggerak. Karena dari beliau-beliau inilah kita bisa banyak belajar juga
Karena ilmu yang mereka dapatkan insya Allah akan mengaplikasikan kepada kita semua yang ada di SMK Negeri 2 Pangkep ini. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu, teruslah belajar dan belajar. Tentunya ini kesempatan besar bagi Bapak dan Ibu yang masuk menjadi guru penggerak, dan insya Allah pada waktunya nanti semua ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan aksi nyata bagi guru, Bapak dan Ibu guru penggerak angkatan ke-6 SMK Negeri 2 Pangkep. Pada kesempatan hari ini, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Pangkep. Kami mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran, dan amanah yang diberikan kepada kami. Mohon tetap dukungan kami hingga kegiatan kami ini dapat selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, melangkah ke kegiatan kita yang selanjutnya, itu adalah presentasi setiap calon guru penggerak. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ikhlasul Amal, MPD. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Haji Rusdi SPD MSI sebagai motivator kita di sini. Khususnya kami ini guru-guru yang ada di SMK 2 dan terkhusus lagi calon guru penggerak. Jadi insya Allah pada kesempatan ini kami sebagai calon guru penggerak di salah satu kegiatan kita di guru penggerak itu ada namanya aksi nyata. Nah, salah satu aksi nyatanya adalah ini yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi di guru penggerak itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan yang kita beri nama Merdeka. Jadi kalau M-nya itu mulai dari diri. Mulai dari diri itu kita berdiskusi dengan calon guru penggerak secara online, secara tertulis. Kemudian kalau E-nya itu adalah eksplorasi konsep. Kemudian kalau R-nya adalah ruang kolaborasi, diskusi kelompok. Jadi setiap calon guru penggerak itu di ruang kolaborasi itu adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu ada 2 hari. Hari pertama itu materi diberikan kepada kami, kemudian dibentuk kelompok, kemudian besoknya baru dipresentasikan. Kemudian selanjutnya bagian D adalah demonstrasi kontekstual. Kalau demonstrasi kontekstual itu sendiri adalah bagaimana kita mempraktikkan di kelas apa-apa yang kita terima di calon guru penggerak, pendidikan di guru penggerak. Kemudian E-nya itu adalah elaborasi pemahaman. Kemudian kalau K, koneksi antar materi, mengoneksikan materi, mulai dari materi yang pertama sampai seterusnya dikoneksikan. Kemudian yang terakhir barulah yang kita laksanakan pada hari ini adalah aksi nyata.
di modul 1.0. Jadi kalau di modul pertama itu ada 4 materi, 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4, dan di 1.4 ini materinya adalah budaya positif. Dan inilah mungkin yang akan saya pribadi akan presentasikan. Jadi budaya positif itu mungkin kita bisa menafsirkan bersama bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan, kemudian positif itu adalah sesuatu yang positif. Maka budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang harus kita aplikasikan baik di lingkungan sekolah, terkhusus di lingkungan kelas. Kemudian mengapa harus ada budaya positif di kelas atau di sekolah? Jadi ada latar belakang di sini dijelaskan bahwa suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban tapi suatu kebutuhan. Jadi kalau kita mengaplikasikan yang namanya budaya positif itu, kita akan menciptakan pembelajaran di sekolah kita, di kelas kita, di mana peserta didik itu tidak terasa terbebani, tidak terasa tertekan, tapi merasakan kebahagiaan, merasa dihargai dan seterusnya, sehingga akan menumbuhkan yang namanya kepada peserta didik itu suatu kebutuhan. Jadi pembelajaran itu akan menjadi suatu kebutuhan kepada anak. Kemudian dapat disimpulkan budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana caranya mengaplikasikan ini yang namanya budaya positif? Maka yang pertama yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan kedisiplinan tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi perilaku yang efektif antara guru dan murid. Bukan berarti disiplin positif yang kita laksanakan pada kemarin-kemarin itu adalah tidak positif. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menerapkan suatu kedisiplinan kepada anak tanpa adanya hukuman, tanpa adanya tekan, tanpa adanya ancaman kepada seorang siswa. Kemudian dalam penerapannya murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Kemudian dari disiplin positif ini akan melahirkan nilai kebajikan. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kita sebut namanya profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita menerapkan disiplin positif ini, diharapkan siswa itu mempunyai nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang mungkin kita sudah bahas kemarin. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif. Kemudian dalam menerapkan disiplin positif, ada hal-hal yang mungkin kita lakukan sebagai seorang guru. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bentuklah keyakinan kelas. Jadi kita membentuk keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan di awal pertemuan, ataupun mungkin di setiap pertemuan kita laksanakan. Bagaimana itu bentuk keyakinan kelas? Misalnya kita memberikan kepada peserta didik, kesempatan kepada peserta didik apa-apa yang diinginkan
dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin kita suruh saja murid kita persatu untuk naik ke papan tulis, naik ke depan, kemudian menuliskan apa-apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Mungkin salah satu contohnya bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan dalam menerapkan keyakinan kelas. Dan dalam menerapkan keyakinan kelas mungkin banyak siswa-siswa yang menuliskan itu hampir sama. Misalnya jangan menyontek, pasti banyak siswa yang menulis seperti itu. Maka kita sebagai seorang guru mengelompokkan. Nah, ini salah satu contohnya yang ada di slide, pengelompokan 1 sampai 7. Kemudian dalam membentuk keyakinan kelas itu, kita sebagai seorang guru mengelompokkan, hindari perkataan-perkataan negatif. Misalnya jangan menyontek. Nah, itu kan perkataan yang negatif. Atau tidak bolos ketika proses pembelajaran. Maka seharusnya kita sebagai seorang guru itu merubah perkataan tersebut dengan merubah menjadi positif. Misalnya disiplin dalam belajar. Atau kemudian yang kedua, kita hindari perkataan-perkataan yang menekan. Salah satu contohnya adalah jangan keluar kelas tanpa isi. Nah, kalau ada siswa yang menulis seperti itu, kita ubah saja. Apa yang kita ubah, kita jangan, kalau misalnya kita menggunakan kata jangan, itu akan siswa akan berpikir menekan, ada sifat menekannya. Jadi harusnya di situ adalah disiplin di dalam kelas. Atau misalnya menjaga kebersihan, jangan kita tulis itu jangan membuang sampah, tapi di situ kita tulis menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya siswa itu tidak tertekan dalam menerapkan keyakinan kelas. Kemudian di dalam menerapkan keyakinan kelas itu juga ada hal-hal yang kita perhitungkan. Nah, inilah mungkin yang akan dibahas oleh calon guru penggerak selanjutnya terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini berpengaruh dalam membentuk keyakinan kelas. Ini saya persilahkan kepada calon guru penggerak. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya berdiri. Saya tidak biasa. Iya. Baik, selanjutnya saya akan membagi sedikit tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa harus membahas 5 kebutuhan dasar dari manusia? Untuk apa seorang guru harus memahami kebutuhan dasar dari manusia, atau maksudnya murid di sini? Tadi teman saya Bapak Ilhasus sudah membahas tentang disiplin positif. Nah, ketika kita akan menerapkan disiplin positif di dalam lingkungan sekolah, perlu kita memahami apa yang melatar dasari kebutuhan mereka atau murid kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ketika kita memahami kebutuhan-kebutuhan murid-murid kita di sekolah, itu kita bisa dapat membentuk suatu disiplin positif di dalam lingkungan sekolah. Nah,
Bapak pendidikan kita sebelumnya pernah menyatakan dalam suatu artikel, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Kemarin waktu kita belajar tentang filosofi pendidikan, bahwa di situ ditekankan bahwa guru itu hanya menuntun tumbuh kembangnya anak. Kita seorang guru tidak dapat mengubah kodratnya seorang anak. Ya, kita hanya bisa menuntun tumbuhnya, bagaimana dia tumbuh dengan baik. Nah, ibarat guru itu adalah ibarat seorang petani yang memelihara tanamannya. Ketika seorang petani, bagaimana dia memahami apa yang dibutuhkan dari tanamannya tersebut. Terus bagaimana ia memelihara tanamannya tersebut agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berbuah. Nah, menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada hal yang melatar belakangi. Ya, kita datang terlambat, ada yang melatar belakangi. Sama juga dengan siswa kita, murid-murid kita. Ada hal-hal kenapa anak-anak bisa sampai lewat di belakang. Nah, itu harus kita sadari. Jangan langsung memanggil orang tuanya. Itu makanya perlu kita tahu apa yang melatar belakangi. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Izinkan saya membahas sedikit Bapak Ibu. Yang pertama mengenai bertahan hidup, survival. Nah, kebutuhan pertama, kebutuhan bertahan hidup artinya di sini ya bersifat fisiologis. Contohnya adalah kebutuhan dasar, kesehatan, makan, minum, ya makanan ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya kita butuh makan. Terus kebutuhan merasa aman. Jadi bagaimana kita mengkondisikan murid-murid kita itu datang ke sekolah, tiba di sekolah dia merasa aman. Ya. Artinya menghindari yang sekarang lagi digencarkan itu ada bullying. Bagaimana anak kita aman dari perilaku bullying dari sesama teman-temannya. Nah, itu harus kita pahami. Nah, ketika anak-anak terjadi bullying, pasti akan mempengaruhi mereka. Ketika mereka mempengaruhi kondisi mereka dalam belajar. Agar dapat belajar dengan baik, kebutuhan ini harus terpenuhi karena ini merupakan kebutuhan dasar. Nah, contohnya apa pendapat Bapak Ibu bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar? Ya, terkadang kita ketika ada siswa kita datang, kita tidak tahu kondisinya di rumah bagaimana. Langsung saja kita marah-marahin, terlambat konsep. Iya kan? Padahal kita tidak tahu apa yang melatar belakangi kenapa dia terlambat. Kita tidak tahu itu. Apakah mungkin di rumahnya habis dimarah-marahi sama mamanya atau orang tuanya sedang bertengkar? Kita tidak tahu. Sampai lagi di rumah sampai lagi di sekolah kita marah-marahi lagi anak-anak, dong. Tambah berat sekali. Di mana mau hidup, mau pulang ke rumahku, banyak masalahku. Pergi lagi ke sekolah, bertambah lagi masalahku. Ya, itu mempengaruhi sekali anak-anak itu. Ya kan, tidak bagaimana mau enak belajar. Kalau kita, makanya perlu kita tahu kondisi anak-anak kita. Jangan langsung menjudge atau menghakimi anak-anak kita. Next Pak. Baik, yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman. Jadi bagaimana kita guru di dalam kelas itu anak-anak tidak terkucilkan. Ya, murid-murid kita bagaimana seorang guru meramu kelas kita
agar betul-betul anak-anak itu bisa bergaul dengan baik, ya, tidak terkucilkan dengan teman-temannya yang lain. Mereka diterima oleh kelompoknya. Nah, yang perlu harus kita pahami Bapak Ibu bahwa guru seharusnya dapat menerima murid itu apa adanya. Bapak Ibu harus pahami bahwa murid kita itu adalah manusia, bukan binatang, bukan apa-apa. Ini manusia, ciptaan Tuhan. Ketika kita menghina siswa kita, murid kita, maka seakan-akan kita menghina ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita harus menerima apa adanya mereka. Itu sudah ditentukan. Setiap murid adalah unik. Nah, di sini harus kita pahami bahwa murid kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, satu sama lain, tidak ada yang sama. Malahan orang kembar pun itu tidak ada yang sama keunikannya. Nah, di sini pentingnya itu adalah menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Kemarin di modul 2 kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagaimana pembelajaran itu memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Bukan berarti bahwa setiap individu itu dilayani dengan baik, tapi dipetah-petahkan. Ya, terkadang kita egois dalam mengajar. Ya, kenapa kita egois? Karena kita sendiri yang menentukan metodenya. Tidak kita analisis dulu anaknya. Oh, anak saya ini cocoknya kelas ini, cocoknya dia belajar, maunya dia bekerja sama, maunya dia menonton. Tapi kenyataannya tidak. Saya maunya modelnya begini saja. Saya maunya ceramah saja. Ya kan? Itu yang harus kita pahami. Ibarat kita guru itu adalah seorang dokter, mendiagnosis dulu peserta didik kita. Ini anak-anak ini maunya bagaimana? Begitu. Sebelum itu, jadi kita jangan egois, Pak. Saya maunya cocoknya begini. Sama juga pemberian tugas. Tugasnya harus dalam bentuk seperti ini. Nah, makanya kami itu di guru penggerak diberi kebebasan untuk membuat laporan itu misalnya dalam bentuk PowerPoint, narasi, video, ngupload ya. Jadi betul-betul yang penting tujuan yang akan kita capai itu tercapai. Ya, walau bagaimanapun caranya. Ya kan? Begitu Bapak. Lanjut, yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Nah, murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab pada pilihannya. Nah, seperti tadi keyakinan kelas. Sama juga di sini sekolah kita itu belum memiliki keyakinan disiplin positif ya, keyakinan kelas tidak ada kita. Itu sebenarnya itu mestinya harus ada. Sekolah itu kita itu harus bagaimana? Misalnya disiplinkah, harusnya anaknya harus bagaimana. Nah, sama ketika di awal pembelajaran, ya, di awal pembelajaran itu jangan langsung materi. Kita buat dulu keyakinan kelas. Anak-anak sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan dulu. Ya, jangan kita yang tidak boleh main HP ya, tidak boleh terlambat ya. Biarkan mereka yang menyampaikan, ya kan? Biarkan mereka. Ya, anak-anak bisa enggak kita buat kesepakatan kelas hari ini sebelum kita mulai? Kesepakatan kelas apa? Silahkan mereka bicara. Nah, ketika mereka melanggar, suruh dia baca itu apa kesepakatan kita hari ini. Jadi itu ketika kita menghukum atau memberikan suatu sanksi kepada anak-anak itu hanya sebentar saja. Tapi ketika dia suatu dari dalam dirinya atau intrinsik itu akan berpengaruh panjang. Nanti akan dibahas teman kami tentang restitusi ya. Lanjut, kebebasan di sini kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi murid tentang kebebasan ini. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan berbagai jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri
memiliki otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidupnya. Jadi kebebasan bukan berarti anak-anak diberi kebebasan sepenuhnya, tetap dalam kontrol seorang guru. Lanjut, yang keempat adalah kesenangan. Coba Bapak Ibu bayangkan hidup tanpa rasa senang itu betapa menyedihkan ya. Nah, sama juga di dalam pembelajaran. Jangan kita serius terus. Sekali-kali ya, berdasarkan teori yang saya baca itu, orang ceramah cerita itu maksimal 20 menit saja fokusnya. Setelah itu kalau kita sudah bicara 20 menit pasti tidak konsentrasi. Tidak akan konsentrasi tuh anak 20 menit. Ya, makanya setelah 20 menit itu ambil lagi diskusi bikin cerita-cerita lucu kah, ya, atau buat sesuatu yang betul-betul fresh lagi otaknya. Ya, 20 menit itu berdasarkan teori, 20 menit itu buat lagi kegiatan yang lain. Jangan konsentrasi 20 menit, apalagi kalau 3 kali 45 ceramah terus. Ya kan? Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Ya, murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Ya, coba kita dalam kelas, anak-anak maunya bagaimana kalau dikerjakan ini? Pak, maunya seperti ini. Kalau mereka itu yang mengusulkan, Pak maunya seperti ini, pasti dia akan semangat untuk mengerjakannya, ya kan, sesuai dengan keinginannya. Next Pak. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Di guru penggerak kami menyebutnya murid ya, bukan peserta didik. Ya. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan merasa memiliki harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sekolah. Ya, makanya penting sekali sebenarnya kalau dalam menyusun tata tertib itu melibatkan perwakilan-perwakilan siswa biar mereka tahu. Next. Nah, pada murid yang menginjak usia remaja, seringkali mereka tidak memegang kendali atas hidupnya karena kerap kali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi sangatlah penting bagi kita seorang guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid. Agar kita memahami alasan-alasan sikap dan tingkah laku. Dengan memahami kebutuhannya, kita bisa mengetahui kenapa mereka melakukan seperti itu. Mendasari. Jadi tolong diagnosis dulu ketika siswa melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum. Ditanya dulu baik-baik apa yang melatar belakangi. Ya. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut. Jadi ketika anak-anak melanggar peraturan, harus ditarik dulu apa alasannya sehingga mereka melakukan seperti itu. Yang saya kira biasa diterapkan di sekolah kita. Ya. Caranya adalah melalui percakapan guru dalam pendekatan disiplin positif. Murid diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Seandainya jika guru tidak mengabaikan, misalnya membiarkan saja anak-anak, biarkan mereka bolos, berbuat semaunya, tidak mengerjakan tugasnya, apa yang akan terjadi? Maka perilaku tersebut akan mempengaruhi kelasnya. Tidak hanya kelasnya, akan mempengaruhi sekolah juga. Itu yang bisa dipahami. Jadi kalau kita biarkan perbuatan-perbuatan tersebut,
tidak kita tindak lanjuti akan mempengaruhi kelasnya dan akan mempengaruhi lingkungan sekolah. Oleh karena itu, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita, membimbing murid-murid kita agar menjadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Pak Blas. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Marhaini dengan tema 5 posisi kontrol dan restitusi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini ada manfaatnya, setidaknya ada sedikit pengetahuan yang bisa kita bawa pulang menghadapi siswa-siswa kita. Kalau ditanya soal guru penggerak, banyak komen yang mengatakan guru penggerak itu banyak tugasnya. Banyak memang, tapi di balik banyak tugas itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Terutama bagi saya yang saya rasakan adalah pengendalian diri. Kalau dulu begitu ada siswa yang melanggar sedikit saja, wah langsung meledak, wah misalnya. Emosional kita dulu kadang out of control. Dengan belajar di pelatihan ini, alhamdulillah saya merasa sedikit lebih bijaksana dari sebelumnya, sedikit lebih santai menghadapi siswa yang beraneka ragam tingkahnya, dan alhamdulillah banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dan kami bagikan pada kesempatan ini. Tadi Pak Ila sudah menyampaikan bahwa budaya positif itu adalah pelaksanaan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh siswa. Nilai-nilai kebajikan itu saat ini kita ambil salah satu adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita harapkan anak-anak kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Dan itu harus dipahami dengan sebuah keyakinan, bukan sekedar slogan-slogan. Apa itu profil pelajar Pancasila anak-anak? Satu, misalnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia misalnya. Oh begitu. Tapi anak-anak tidak paham bagaimana itu namanya takwa, bagaimana itu akhlak mulia. Makanya sangat diperlukan adanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, sehingga anak-anak bisa melakukan tata tertib karena keyakinannya bahwa oh iya itu baik untuk saya, baik untuk semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Pada dasarnya murid-murid kita itu memiliki keinginan sendiri, genggaman tangan kita. Kalau murid kita menggenggam tangannya, dia punya keinginannya dalam tangannya itu. Ketika kita menerapkan satu aturan, berarti kita memaksanya membuka jari jemarinya. Nah kalau dia menganggap aturan kita itu, oh iya bagus, maka dia akan membuka dengan ikhlas. Tapi kalau dia tidak setuju, maka
dia hanya pura-pura membukanya. Pada dasarnya dia tidak setuju. Jadi kita sebagai guru berfungsi sebagai controller, pengontrol siswa. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Dan ini biasanya saya gunakan sebelum saya ikut pelatihan guru penggerak. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasa siswa skagmat gitu. Jadi sebenarnya kita menghukum mereka dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi berikutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ada kebencian pada guru-guru tertentu. Posisi berikutnya, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi, posisi pemantau paling rajin membuat catatan. Jadi, kamu sudah terlambat, datang ke sekolah sudah 30 kali. Kau tidak memakai baju seragam yang lengkap sekian kali. Jadi berdasarkan data-datanya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apakah yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Saya akan berkomentar sedikit tentang posisi manajer. Posisi manajer itu mengajak siswa untuk mengenali apa yang salah pada dirinya, tentu dengan acuan bahwa kita memiliki keyakinan sekolah. Misalnya soal lompat pagar di belakang sekolah, kita harus punya aturan yang diyakini oleh siswa bahwa lompat pagar itu sesuatu yang buruk. Ketika ada siswa kita yang loncat pagar, itu harus dihadapkan, bukan untuk dimarah-marahi atau diberi hukuman, tetapi untuk disadarkan bahwa aktivitas itu kurang baik bagi dia dan bagi orang lain. Kalau dia sudah meyakini bahwa, oh ya, betul itu kurang baik bagi saya, maka kita harus memberikan solusi, memberikan dia jalan untuk keluar dari masalahnya. Misalnya mengatakan, kalau itu buruk memang buat kamu, kenapa? Bagaimana caranya kau bisa memperbaikinya? Kalau dia memberikan solusi, misalnya saya tidak akan lagi lompat dari belakang. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta izin Bu. Misalnya. Jadi dia mengambil keputusan sendiri dan nanti kita tinggal mengingatkannya. Jadi yang saya pahami dalam merdeka belajar itu bukan berarti tanpa aturan, tanpa belajar, guru tanpa mengajar, tetapi mereka melakukan suatu perbuatan karena keyakinan mereka, sehingga mereka melakukannya tanpa tekanan dari siapapun. Dan murid-murid seperti inilah yang kita inginkan di masa mendatang. Mereka melakukan aturan karena sadar, oh ini yang baik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa sedikit menambah pengetahuan. Dan untuk sebagai penutup, ada video yang akan kami putarkan tentang 5 posisi kontrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, demikian video posisi kontrol seorang guru. Dengan banyaknya video tadi juga itu berarti pula kegiatan aksi kami untuk pertama ini ditunggu aksi-aksi kami selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon doanya agar kami dapat menyelesaikan kegiatan kami. Dan saya Iri, terima kasih banyak kedatangannya. Saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.